Selamat pagi rekan-rekan, apa kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di sebuah proyek pembangunan rumah kos di kota Purwokerto untuk mengerjakan pekerjaan waterproofing. Apa yang dimaksud dengan waterproofing? Lalu pada bagian sebelah mana dari bangunan yang harus di waterproofing? Ikuti terus tutorial dari video ini. Sebelum bekerja, timbul kami sarapan terlebih dahulu di warung terdekat. Di sini ada telur dadar, nasi goreng, ada pecel, ada mie rebus, dan lain-lain. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu setia menyempatkan diri untuk menonton. Semoga tutorial ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi Anda yang sedang melaksanakan pembangunan dan umumnya bagi mereka yang tertarik untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan. Waterproofing adalah proses memberikan lapisan anti air pada permukaan material sehingga air tidak akan merembes. Cara kerja dari lapisan waterproofing adalah untuk menutup atau melapisi pori-pori pada permukaan bangunan yang rentan terhadap kebocoran seperti lantai kamar mandi, atap bangunan, pertemuan antara dinding dengan pipa air, dan lain-lain seperti tampak pada gambar. Terdapat macam-macam jenis bahan waterproofing yang tersedia di pasaran. Satu berupa coating atau lapisan cat. Penggunaannya layaknya seperti mengecat pada berbagai bidang permukaan. Dua, waterproofing membran, berbentuk roll atau gulungan. Yang nomor dua ini tidak kita pergunakan di lapangan. Yang ketiga, waterproofing integral. Bahan ini disatukan dengan bahan beton pada waktu pengecoran. Biasanya dipakai untuk bak air, kolam renang, dan lain-lain. Yang nomor tiga juga kita tidak mempergunakannya. 4 adalah water stop. Digunakan untuk menutup celah antara beton dengan paralon. Disebut water stop PPC. Ini yang kita pergunakan di lapangan. Dan 5 adalah pelapis kedap air berbahan dasar semen. Ini yang kita pergunakan untuk lantai kamar mandi. Pelapis kedap air ini terdiri dari 2 komponen berbahan dasar semen, filler, aditif, dan akrilik kopolimer. Bahan tersebut dipilih oleh tim kami dengan alasan mudah diaplikasikan pada daerah basah seperti kamar mandi yang seperti tampak pada gambar, dak beton, balkon, atau area yang terendam air seperti ground water tank, basement, dan kolam renang. Yang kedua, mudah-mudahan bahan ini dapat menyatu dengan baik terhadap beton dan paralon. Saat ini pekerjaan sedang kita lakukan, yaitu pelapisan bahan waterproofing tersebut. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh tenaga profesional, dimulai dengan pembersihan lahan sebelum bahan tersebut diaplikasikan. Lalu yang kedua, komposisi antara campuran yang terdiri dari 2 komponen ini harus betul-betul komposisinya tepat dan akurat agar lemnya dapat bekerja dengan baik dan sempurna sesuai dengan aturan yang ada pada bungkus dari bahan tersebut.
Ini adalah daerah yang rawan terhadap kebocoran-kebocoran, yaitu pertemuan antara beton dengan paralon. Dan ini sudah dilapis satu kali. Pelapisan dapat dilakukan sebanyak 2 kali pelapisan. Apabila setelah dilapis, maka ini harus ditutup agar tidak terkena sinar matahari langsung, supaya lemnya dapat merekat dengan sempurna dan proses pengeringannya tidak terlampau cepat. Jika pekerjaan pelapisan waterproofing telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah uji coba atau tes kebocoran dengan cara merendam hasil waterproofing tersebut seperti tampak pada gambar berikut ini. Nah, ini kita mulai dengan merendam air. Tes rendam waterproofing ini biasa dilakukan dengan cara menutup semua lubang saluran pembuangan air menggunakan plastik. Kemudian permukaan bangunan disiram oleh air tergenang setinggi kurang lebih 5 cm. Yang nantinya akan didiamkan selama 2 hari. Lalu setelah itu kita amati apakah ada kebocoran pada permukaan yang di waterproofing. Ini sudah direndam selama 2 hari dan airnya masih tetap ada dan tidak ada kebocoran di bagian bawahnya. Baiklah rekan-rekan, kiranya perjumpaan kita cukup sekian. Terima kasih Anda telah menonton. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tutorial ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyajian video ini atau ada kesalahan dalam kata-kata, karena kami masih belajar, selalu belajar, dan terus belajar. Salam.